world of only victors, a world of only peace, a world of only love. I will create such a world. Madara Uchiha, pemimpin legendaris dari klan Uchiha, founder dari Konohagakure bersama teman dan rivalnya Hashirama Senju, yang sama-sama memiliki mimpi untuk mencapai perdamaian. Madara adalah yang menggunakan Obito untuk memulai perang dunia keempat. Dia adalah villain utama dalam series Naruto. Walaupun nantinya digantikan oleh Kaguya, kita tetaplah lebih menghormati Madara. Madara sebelumnya hanya dimention oleh beberapa karakter dan namanya dipakai oleh Obito untuk menjadi Madara palsu. Kita tidak pernah melihat Madara yang asli dan pertama kali kita melihatnya sangat epic. Bisa dibilang salah satu best entrance di dalam anime. Dia adalah perwujudan dari kepercayaan diri itu sendiri. Dia tahu dia kuat dan dia menunjukkannya kepada semua orang. Kita melihat Madara dengan mudah membantai seluruh pasukan shinobi yang mencoba melawannya. Ini membuat kita sadar siapa yang hanya seorang shinobi dan siapa yang sebenarnya dewa. Madara walaupun antagonis dan seorang villain dalam series Naruto, dia adalah yang secara tidak langsung menyelamatkan dunia shinobi, membawanya dari perang yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan kepada realitas yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kita tidak pernah lupa namanya. Dia Uchiha. Madara lahir pada periode di saat perang adalah bentuk pertahanan diri untuk semua orang. Perang sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Perang sudah seperti kehidupan itu sendiri. Masa hidup paling lama seseorang hanyalah sekitar 30 tahun. Metode dalam perang dan pertarungan terus berkembang, tapi motivasinya tetap sama. Rasa tamak, kebencian, ketakutan, dan balas dendam. Semuanya bertarung untuk tanah, kekuasaan, dan sesimpel karena ada kesempatan untuk bertarung. Di masa itu, dua klan paling kuat, Uchiha dan Senju, terus bertempur satu sama lain. Dan yang paling buruk dari pertarungan tanpa akhir ini adalah korban paling banyak di kedua sisi adalah anak-anak. Madara adalah produk dari perang ini. Dari perang ini kita dapat melihat bagaimana seseorang yang merasakan kesedihan terus-menerus dan bermimpi agar tidak merasakan kesedihan yang sama, malah menciptakan rasa tamak, kebencian, dan ketakutan itu sendiri. Di masa muda Madara, dia bertemu dengan Hashirama Senju. Mereka berdua langsung mengembangkan hubungan persahabatan rivalitas, hampir sama seperti yang dimiliki Naruto dan Sasuke, dan yang dimiliki Obito dengan Kakashi. Hashirama diperlihatkan selalu sedikit lebih baik daripadanya dalam semua kompetisi yang mereka lakukan. Tapi dia tidak memiliki rasa iri atau merasa dirinya inferior karena itu. Dia menyukai rivalitas yang mereka jalankan. Mereka memiliki ikatan yang cukup kuat karena mereka sama-sama telah kehilangan saudara mereka yang masih kecil. Madara dan Hashirama mempunyai mimpi yang sama di waktu mereka kecil. Mereka bermimpi akan dunia yang damai. Mereka bermimpi akan dunia di mana anak-anak tidak harus bertarung seperti mereka. Anak-anak tidak harus mati seperti saudara-saudara mereka. Pertemanan mereka hanya berlangsung sebentar karena tidak lama setelah mereka bertemu, mereka tahu bahwa mereka adalah anak dari klan yang saling berlawanan dan tidak ada tempat di mana mereka bisa berteman di masa itu. Pertemanan mereka terlarang. Tidak ada jalan di mana Uchiha dan Senju dapat saling bertemu tanpa saling membunuh satu sama lain. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk membunuh satu sama lain, walaupun mereka menganggap diri mereka berteman. Madara adalah anak tertua dari 5 bersaudara, dan dia telah kehilangan 3 saudaranya di umur yang masih muda gara-gara pertempuran tanpa akhir itu. Tapi itu tidak membuatnya berpikir secara buta terhadap sisi lain, karena dia tahu yang mereka lakukan juga adalah untuk bertahan hidup. Dia tidak membenci orang-orang yang telah membunuh semua saudaranya, tapi dia membenci sistem kehidupan yang membuat itu semua terjadi. Dia membenci tragedi dan dampak dari semua peperangan yang ada. Sekarang, Madara hanya memiliki Izuna, saudara terakhirnya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga dan melindunginya. Setelah Madara tahu bahwa Hashirama adalah seorang Senju, Madara haruslah memilih antara keluarganya atau teman dan mimpinya akan perdamaian. Madara memilih untuk menghentikan pertemanan itu dan berpikir untuk mungkin saja membunuh Hashirama nanti di masa depan. Tekad miliknya ini membangunkan Sharingannya. Selama bertahun-tahun, Madara dan Hashirama terus-menerus bertarung, dan Madara tidak pernah bisa mengalahkan Hashirama. Dan Hashirama juga tidak mau membunuh seseorang yang dianggap adalah temannya, dan ini menghasilkan pertarungan yang berlanjut terus-menerus. Madara dan Hashirama akhirnya menjadi pemimpin dari klan mereka. Dan tidak lama setelah itu, Tobirama, adik dari Hashirama, membunuh saudara terakhir yang dimiliki Madara, Izuna Uchiha. Madara tidak membenci Hashirama karena itu. Dia bahkan tidak berniat sedikit pun untuk membalaskan dendamnya. Dia tahu bahwa ini semua karena perang, dan yang salah bukanlah sisi lain dari pertempuran ini.
melainkan sistem dari kehidupan itu sendiri. Dia pernah merasa ingin melakukan balas dendam, tapi tidak jadi dilakukan, karena ekspresi yang dia rasakan ketika menerima tragedi itu bukanlah kebencian ataupun kemarahan. Dia sedih. Hashirama kemudian memberikan nyawanya sebagai ganti akan kehilangan yang dirasakan Madara. Tapi Madara menolak dan mereka bersama membuat perdamaian antara dua klan. Di sini, Hashirama rela berkorban untuk menghentikan konflik antara Uchiha dan Senju. Dia membuang semua ego yang dia miliki demi mencapai mimpinya akan kedamaian. Dan ini membuat Madara tersadarkan. Ketika perang antara Uchiha dan Senju berakhir, Madara akhirnya membangun desa yang sudah dia impikan bersama dengan Hashirama. Tapi mimpinya berbeda dengan Hashirama yang tidak egois, yang memang hanya ingin masa depan yang lebih damai. Madara dari dulu mempunyai mimpi yang lebih personal, karena tujuan utamanya adalah untuk membangun tempat di mana adiknya bisa aman, dan adiknya telah mati. Tapi dia tetap berusaha untuk membangun mimpinya. Dia tidak pernah diterima secara penuh oleh desa yang dia bangun, dan bahkan sering kehilangan kepercayaan dari klannya. Dia dicalonkan sebagai Hokage, tetapi akhirnya posisi itu diberikan kepada Hashirama. Dia pergi dari desa dan kembali lagi untuk menantang Hashirama, dan dia dikalahkan lagi oleh Hashirama. Dan akhirnya pergi mengisolasi diri ke dalam gua, dan dia terlupakan. Meskipun dia mengalami semua ini dalam hidupnya, ketika dia di Edo Tensei, dia masih memperlihatkan integritas yang hebat dalam pertarungannya. Madara sangat pesimis, skeptis dan khawatir akan dikhianati, yang membuatnya tidak bisa mempercayai siapapun untuk memiliki kontrol apapun. Dia juga memiliki rasa takut akan ditusuk oleh orang lain dari belakang. Ini bahkan disimbolkan dalam Susanoo miliknya yang memiliki kepala dua, di mana satu kepala menghadap ke belakang. Kekhawatirannya ini menjadi lebih buruk ketika dia kehilangan adiknya. Madara melakukan apa yang dia pikir adalah hal yang terbaik demi kepentingan desa. Motivasi di balik mimpi Madara tidaklah sama seperti Hashirama, yang memang hanya ingin menghentikan pertumpahan darah dan pengorbanan anak-anak dari kedua pihak. Madara memiliki mimpi itu karena dia tidak mau Izuna memiliki kesedihan yang sama yang dia rasakan, dan dia juga tidak mau kehilangan adiknya lagi. Ketika Izuna terbunuh, Madara memutuskan untuk mengembangkan Sharingannya. Dalam pengejaran itu, dia berakhir sendiri, berakhir kesepian. Madara akhirnya belajar tentang sejarah shinobi dan siklus kegagalan yang tampaknya tak berujung. Dan dia melihat bahwa takdir yang dirasakan dari hasil konflik antara Uchiha dan Senju tampaknya abadi dan tidak akan pernah berhenti. Madara berhasil belajar tentang tablet batu itu. Dia sadar bahwa akan selalu terjadi kegagalan terhadap percobaan pencapaian perdamaian yang dilakukan. Di batu itu, Madara melihat kehidupan yang penuh penderitaan dan tidak mempunyai akhir. Dan dia merasa bahwa mimpinya mungkin tidak dapat dicapai. Dia merasa sedang mencari kedamaian yang tidak akan pernah bisa dicapai. Karena ini, dia terus mencoba memberitahu klannya dan juga Hashirama tentang apa yang dia pelajari, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Jadi, dia pergi meninggalkan desa dan terkadang kembali untuk menyerang Konoha di beberapa kesempatan. Dia pergi menantang Hokage pertama dan bertarung sampai kelelahan. Dari pertarungan mereka, lembah akhir, tempat di mana nantinya patung mereka berdua didirikan, terbentuk, dan Madara mati di tangannya, tangan teman lamanya. Tapi Madara, dia sudah merencanakan semuanya. Dia telah menjadwalkan Izanagi untuk diaktifkan setelah kematiannya, mengubah kenyataan untuk menghidupkannya kembali dengan mengorbankan mata kanannya. Dan dia beruntung dapat mendapatkan tubuh Hashirama yang nantinya ternyata dapat mengaktifkan Rinnegan yang berguna untuk menyempurnakan rencana mata bulannya di Infinite Tsukuyomi. Madara bertambah tua dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikan rencana mata bulannya dengan waktu yang tersisa. Jadi, dia pergi mentransplantasikan Rinnegan kepada Nagato muda tanpa sepengetahuannya, berniat agar nantinya Nagato menggunakan mata itu untuk menghidupkannya kembali. Kemudian, dia mencari kandidat yang bagus untuk mengarahkan Nagato terhadap tujuan akhirnya. Madara mendapatkan Obito yang terluka parah, anak yang kesepian dengan tubuh yang sudah rusak. Madara menyembuhkannya dengan menggunakan sel Hashirama. Madara kemudian merencanakan kejatuhan mental Obito dengan membuatnya menyaksikan kematian Rin di tangan kekasih. Madara tahu bagaimana rasa sakit bisa membuat seseorang mau melakukan sesuatu yang gelap dan keji. Madara membuat Obito melanjutkan misi Tsukinome, proyek bulan, dengan berkata bahwa itu bisa menghidupkan Rin dan orang lain yang disayanginya kembali.
Obito diberikan misi untuk mewujudkan mimpi abadinya yang nantinya bisa membuat Madara bangkit kembali. Obito belajar banyak dari Madara. Dia belajar bagaimana caranya memanipulasi orang lain, bagaimana untuk bisa sepertinya. Dia termotivasi karena merasa bahwa misi untuk realitas yang baru yang ingin diciptakan Madara adalah hal yang benar untuk diwujudkan. Dia juga merasa bahwa tidak ada harapan lagi bagi realitas yang mereka tinggali. Satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian adalah dengan menciptakan realitas yang baru, realitas dengan penuh kedamaian. Kepribadian dan filosofi Madara berasal dan dikembangkan di masa kecilnya. Dikelilingi oleh perang dan konflik, Madara yang memiliki motivasi kuat untuk tidak kehilangan saudaranya, berusaha sekuat mungkin untuk bisa menjadi lebih kuat. Dia adalah seorang perfeksionis. Dia akan terus berlatih sekuat tenaga sampai dia bisa menguasai yang ingin dia kuasai. Tekadnya dalam pertarungan membuatnya sangat percaya diri terhadap kemampuan dan bakatnya. Dia dianggap sebagai seorang jenius karena bisa membunuh banyak orang dewasa dari klan Senju di umurnya yang masih muda. Sepanjang konflik tak berujung yang dia saksikan, dia dan Hashirama sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat mereka mencapai tujuan mereka, mencapai mimpi mereka adalah dengan membangun kekuatan, membangun kuasa. Dan mereka, karena tidak punya pilihan, sangat menghormati kekuatan. Dan itu melahirkan sifat kompetitifnya. Madara sangat kompetitif. Sifat itu juga bertambah tumbuh ketika dia berteman dengan Hashirama karena mempunyai sifat kompetitif yang sama. Madara sangat mencintai pertandingan yang mereka lakukan. Dia tetap memegang penuh persahabatan mereka selama ini secara tidak sadar. Madara sangat mencintai pertempuran. Dia menyukai pemandangan, suara, bahkan rasa darahnya sendiri. Dia sadar dengan bakatnya dan tidak berpura-pura berendah hati dengan terus mengatakan bahwa dia lebih kuat dari lawan-lawannya dan meremehkan mereka. Tapi Madara juga menghormati orang-orang yang dia rasa adalah orang yang kuat. Dia juga memegang Senju dengan standar yang lebih tinggi dalam hal kekuatan. Karena pertemuannya dengan Hashirama, Madara terlihat merasa bahagia hanya ketika bertarung melawan orang yang setara atau lebih baik darinya, seperti Hashirama, atau seseorang yang dapat mengingatkannya kepada Hashirama, seperti Guy. Madara sangat senang merasakan kehadiran dari Cakra Hashirama di saat Perang Dunia Shinobi keempat. Dia dari dulu sangat menyukai pertandingan yang mereka jalankan, dan merasakan sahabatnya memasuki perang membuatnya sangat senang. Hashirama lah yang mendorong Madara menjadi shinobi yang lebih baik dan terus membangun kekuatan. Dialah yang mendorong Madara menjadi salah satu shinobi paling kuat sepanjang masa. Rivalitas dan persahabatan mereka adalah satu-satunya hal dalam hidupnya yang disukainya dan tidak diambil darinya. Setelah Madara membaca tentang kegagalan para shinobi dari masa lalu, dia langsung kehilangan harapan bagi umat manusia dan percaya bahwa Hashirama akan gagal. Hokage pertama adalah kebalikan dari Madara. Dia dipenuhi dengan harapan dan hal positif. Dia memiliki harapan untuk generasi baru, generasi yang akan datang. Sedangkan Madara yakin bahwa siklus itu tidak akan pernah putus. Itu alasannya mengapa Madara memutuskan untuk tidak membiarkan siapapun menggantikannya. Madara ingin melakukan semuanya sendiri. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan semua itu, karena dia merasa bahwa dirinya lah yang mengerti dan mampu untuk melakukannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun berdiri menghalanginya merealisasikan rencananya untuk menciptakan realitas baru, realitas yang lebih baik. Dia ingin menyatukan seluruh dunia, menciptakan dunia tanpa kebencian, dunia tanpa perang, dunia di mana semuanya bersatu, dunia di mana semua orang adalah pemenang, dunia di mana hanya ada kedamaian, dunia dengan cinta. Tapi rencananya bukanlah asal dibuat. Selama dia hidup, dia terus-menerus mempelajari orang-orang di sekitarnya dan motivasi mereka. Orang-orang menginginkan perdamaian, tapi berakhir menciptakan konflik atas nama perdamaian itu sendiri. Dan hasil dari konflik itu malah menciptakan penderitaan dan rasa sakit, yang membuat orang yang menderita itu menciptakan konflik yang sama lagi. Dan siklus ini terus berlanjut lagi dan lagi. Dan dia ingin menghentikan siklus ini. Madara dari awal menginginkan yang terbaik untuk Konoha. Dia hanya merasa bahwa sifat manusia tidak sesuai dengan dunia yang ingin diciptakan Hashirama. Hashirama terlalu naif dan terlalu berharap untuk generasi di masa depan. Madara sadar akan sifat manusia. Kesetiaan terhadap satu kelompok membuatmu rela membangun konflik dengan kelompok lain. Kesetiaan terhadap klanmu hanya akan mengarah kepada konflik terhadap klan lain. Desa yang diciptakan Hashirama tidaklah menyelesaikan hal ini, tapi justru hanya memperluas skala yang ada. Sangat susah untuk membuktikan bahwa Madara salah. Hashirama bahkan membuktikan poin Madara di saat Hashirama rela membunuh Madara, temannya sendiri, untuk melindungi desa. Di sini, Hashirama memiliki mentalitas yang sama. Yang berbeda hanyalah dia tidak melindungi satu klan, tapi satu desa. Tapi attitude-nya tetap sama. Kesetiaannya terhadap satu grup membuatnya rela membunuh sisi lain. Madara sangat pintar.
Dia dapat melihat kekurangan dalam manusia dan cukup kuat untuk mengubah dunia menjadi tempat yang dia inginkan. Walaupun kita bisa menyalahkannya karena menurut kita yang dia lakukan salah dengan membuat semua orang berada di dalam ilusi permanen dalam perdamaian dan mengorbankan kehendak bebas para shinobi dalam prosesnya, kita juga harus menyadari dan menghormati seberapa besar usaha dan passion yang diberikan untuk semua yang ingin dia lakukan. Semua yang dilakukan atas tujuan yang ingin dia capai, yaitu memberikan semua orang kebahagiaan, menciptakan kedamaian. Madara sadar bahwa dasar dari kehidupan manusia adalah penderitaan dan kenihilan arti. Madara tahu itu sejak kecil, di mana dia berkata bahwa kematian adalah pintu dari seorang shinobi. Dia sadar bahkan ketika kedamaian terwujudkan, fakta bahwa seseorang memang harus mati tetap membuat hidup itu sendiri sebagai penderitaan. Solusinya direalisasikan melalui mimpi. Setelah menerima fakta bahwa rasa sakit dan penderitaan tidak dapat dihindari dari realitas, dia mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya cara menghindari semua ini adalah melalui ilusi dalam bentuk Tsukuyomi abadi. Dengan jutsu ini, dia bisa memberikan setiap orang realitas yang sempurna, membuat semua orang menjadi pemenang. Madara memimpikan dunia di mana anak-anak tidak harus menjadi tentara dan mati di medan perang. Dunia di mana tidak ada rasa sakit dan penderitaan. Dunia di mana hanya ada pemenang dan tidak ada yang kalah. Dunia dengan penuh kebahagiaan. Masalah dari rencana Madara adalah, walaupun dia berencana untuk menghapus pertempuran dan penderitaan tak berujung, dia haruslah mengorbankan kehendak bebas dari para shinobi. Rencananya adalah membuat kedamaian buatan, atau kedamaian yang lahir akan ilusi. Perdamaian hanya akan dirasakan berarti jika itu tercapai di dalam realitas yang ada, bukan berasal dari sebuah ilusi, karena itu hanyalah kebohongan. Kehendak bebas atau free will seharusnya menjadi inti dari kehidupan seorang manusia, seorang shinobi. Kemampuan untuk membuat pilihan dan hidup sebagaimana yang orang itu inginkan dengan beban dan tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Tapi, rencana Madara mengambil semua itu, mengambil kebebasan individu dari dunia shinobi. Seharusnya, seseorang haruslah diberikan kesempatan yang berasal dari keinginan mereka sendiri. Itachi pernah berkata bahwa orang-orang hidup terikat akan apa yang mereka lihat sebagai hal yang benar, terikat dalam realitas mereka. Madara adalah orang yang seperti ini. Dia tidak bisa melihat dunia di mana dia salah. Dia merasa bahwa mimpinya adalah yang terbaik yang bisa diberikan untuk dunia. Untuk orang yang dibentuk oleh perang dan kematian yang tiada henti. Kehilangan keluarga, kehilangan semua saudaranya, kehilangan Izuna di dalam pertempuran. Reaksinya untuk menginginkan mimpi abadi itu normal. Tapi ketika dia merasa harus memaksakan apa yang dia rasa adalah hal yang benar kepada seluruh dunia dan hampir semua orang tidak setuju dengannya, disitulah dia mulai kehilangan dirinya sendiri. Pikirannya sangat terfokus terhadap tujuannya yang satu ini di periode yang seharusnya tidak ada orang lagi dari masanya yang masih hidup. Semua orang yang dia kenal adalah pion dalam rencananya. Dia memanipulasi semua orang. Dan ini adalah ironi dalam semua ini, karena dia juga adalah pion dalam rencana yang lebih besar. Madara adalah yang mengajari Obito cara mengontrol orang lain. Dia mengerti dampak dari kesepian jika dikombinasikan dengan kegagalan dan kegelapan. Tapi yang tidak dia sadari, dia adalah korban dari hal yang sama. Dia merasa bahwa dia telah memainkan permainan dengan bagus, dan ternyata dia juga adalah permainan yang dimainkan dalam permainan yang lebih besar. Madara ternyata selama ini dipergunakan oleh Zetsu Hitam, dan dia membunuhnya untuk menghidupkan kembali Kaguya Otsutsuki. Kematian Madara sangat indah. Dia meninggal di samping Hashirama, teman lama, rival, seseorang yang dihormati. Yang membuat mereka berbeda hanyalah ideologi. Satu-satunya yang dimiliki Madara yang tidak diambil oleh takdir dan nasib kejam yang dia miliki. Dalam kematiannya, Hashirama berkata kepada The Ghost of the Uchiha bahwa dia harusnya bisa menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dicapai. Madara ingin mengontrol semua hal. Dia ingin melakukan semuanya dengan tangannya sendiri. Tetapi Madara tidak pernah menerima kegagalan. Dia gagal menyelamatkan saudaranya, gagal menciptakan desa seperti yang dia inginkan, dan dia tidak bisa menerima itu semua. Madara benci memiliki siapapun di belakangnya. Ini yang membuatnya terjatuh dan bertarung menghadapi satu-satunya orang yang mempercayainya. Dan orang itu jugalah yang akhirnya berada di sisinya. Di saat dia sudah mendekati kematiannya, Hashirama lah satu-satunya yang mengerti Madara yang sebenarnya. Mereka adalah teman baik yang menjadi korban dari keadaan. Hashirama sendiri yang berkata bahwa walaupun Madara dipenuhi dengan sifat kejam dan manipulatif, Madara dalam dirinya masihlah seorang pria yang baik. Madara adalah seseorang yang termotivasi untuk mencapai perdamaian, tapi kehilangan arahnya. Dia sampai melakukan hal yang di luar batas kepada seluruh dunia untuk mencapai mimpinya.
Tapi setidaknya dalam kematiannya dia masih memiliki teman. Madara tidak pernah menuntut nyawa dari Tobirama yang telah membunuh adiknya untuk membuat semuanya adil terhadap Hashirama. Walaupun dia sangat membenci Tobirama karena telah membunuh adiknya, dia tidak mau itu karena dia tahu seberapa besar rasa sakit yang didapatkan ketika kehilangan saudaranya. Dan dia tidak ingin Hashirama, teman lamanya, mengalami rasa sakit yang sama. Tragedi dari semua ini adalah Madara menciptakan perdamaian di dunia shinobi melalui pengejarannya terhadap perdamaian buatan yang membuat semua bangsa-bangsa bersatu dan melawan dirinya. Semua ini secara efektif memutus siklus penderitaan yang sangat ingin diakhiri. Madara berhasil secara tidak langsung meningkatkan hubungan antar desa dan peradaban yang ada. Dan yang dia lakukan hanyalah memperlihatkan keinginan setiap orang. Dia membuat semua orang sadar untuk tidak peduli akan hal-hal tidak penting yang hanya membawa penderitaan dan rasa sakit. Dia membuat semua orang berfokus terhadap perdamaian. Kalau dia lihat, ini hal yang sama ketika dia pertama kali bertemu dengan Hashirama dan tidak memberitahu klan mereka, membuat mereka bisa bicara satu sama lain, berbagi emosi, tidak peduli akan beban sosial politik. Dan meskipun kepribadian mereka berbeda dan mereka menganggap diri mereka rival, mereka adalah orang yang paling mengerti satu sama lain. Sejak pertama kali kita melihat Madara, kita dapat merasakan kesedihan berat yang dia hadapi. Kita dapat merasakan seberapa besar tragedi yang diderita oleh karakter ini. Aku tidak pernah melihat Madara sebagai seorang villain evil seperti kebanyakan show. Dia hanyalah sosok yang secara tragis dihancurkan oleh takdir dan nasib yang tidak pernah membiarkannya menang. Dia adalah orang yang sangat hebat dalam apa saja. Bahkan dari masa kanak-kanaknya, dia memiliki bakat dan kemampuan yang hebat. Dia sangat mencintai keluarganya. Dia pintar, memiliki integritas dan kehormatan. Dan dia memiliki mimpi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tapi setiap momen dalam kehidupannya, dia hancur. Dia berhasil bangkit lagi dan dihancurkan lagi. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja ada sesuatu yang menghalanginya dan menghancurkannya di akhir. Madara Uchiha adalah salah satu shinobi terbaik, memiliki mimpi untuk menciptakan kebahagiaan abadi, tapi gagal melihat batas yang dimiliki. Merasa hanya dirinya lah yang bisa merealisasikan perdamaian dan tidak mampu mempercayai orang lain yang membawanya terhadap kejatuhannya. Terima kasih.